Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Adi Nugroho. Kita jumpa lagi di acara Ngobrol Santai dengan Kang Adi. Kali ini saya sudah ada di Kota Tegal. Buktinya apa? Sudah ada tahu aci. Ya nggak Kang? Ya. Sudah tahu aci dan ada teh Waskitel. Panas lagi kental. Jadi itu bukti bahwa saya sekarang sudah ada di Kota Tegal. Nah, kenapa saya sampai jauh-jauh ke Tegal? Karena saya punya seorang sahabat di Kota Tegal. Dia seorang pengusaha laundry yang saya tahu sangat ulet sekali. Dan yang jadi fenomenal adalah dia punya laundry yang kalau kita bilang tidak di pinggir jalan raya. Laundry utamanya ya, yang waktu dia membangun itu dia ada di masuk gang ya Kang ya? Ya, di dalam gang. Dalam gang. Oke, ini adalah Mas Teguh Santoso. Oke. Jadi Mas Teguh Santoso ini owner dari Ayu Laundry Tegal. Nah, saya pengen sebetulnya gini Kang. Saya datang ke sini jauh-jauh dari Bogor. Ya inginnya sih bongkar-bongkar rahasia ya. Ya. Pinginnya sih bongkar-bongkar omsetnya gitu. Pingin bongkar lemari kayu yang tadi gitu loh. Yang dibongkar langsung ada itunya gitu. Bisa bertambah itu. Cuman kan itu nggak perlu lah gitu lah. Nanti kawan-kawan juga bisa lihat nanti tim kreatif saya nge-shoot keadaan laundrynya di belakang untuk saat ini ya Kang ya. Ya. Yang tadi saya lihat sudah menggunung-gunung gitu loh yang. Nah, Kang. Jadi Kang Teguh, saya kan selama ini ya saya udah sering bolak-balik Tegal lah ya Kang ya. Udah sering bolak-balik Tegal, terus saya lihat perkembangannya. Gimana tuh Kang caranya memulai bisnis laundry yang Kang Teguh jalani saat ini? Dan yang pasti dengan cara yang berbeda, terutama cara sistem sales yang Kang ya. Ya. Sistem salesnya itu loh Kang. Jadi menurut saya menarik sekali karena kok bisa laundry di dalam gang dengan omset yang ya saya bilang lumayan ya, dalam tanda petik bisa sampai penuh-penuh gitu loh. Padahal kan nggak mungkin juga orang nganterin ke sini gitu. Ya. Ya nggak Kang? Betul. Kang, bisa nggak Kang Teguh ceritain Kang awal mulanya tuh? Kayaknya tukang es lewat enak tuh kayaknya ya. Kalau awal mulanya itu laundry sebenarnya saya coba-coba ya Kang ya. Wah, ntar pasti awal coba-coba gitu ya. Cuman keenakan. Siap. Waktu itu masih kerja di salah satu perusahaan payment. Payment. Itu pas istri sudah di rumah, ya tak pikir mau usaha apa. Emang sebelum laundry saya sudah mencoba usaha yang lain. Jadi sebelum laundry sudah coba yang lain juga? Iya, yang lain ya kayak mungkin waktu itu jualan jus buah, jualan es yang sisri atau yang jenis es teh gitulah ya, ada esennya gitu. Dan terus olahan ikan yang digoreng, kalau di sini tuh namanya empuk. Kalau mungkin di daerah Palembang PMP seperti itu, dan banyak lagi lah. Nah, pada akhirnya saya inspirasi itu melihat teman-teman kerja. Jadi teman-teman kerja kok setiap hari baju kok ganti terus ya. Jadi kayak emang kebutuhan yang harus dilakukan. Seperti makan, kita harus makan gitu. Yeah. Akhirnya di situ terbesit apa buka laundry aja apa ya. Akhirnya saya buka laundry itu benar-benar ya waktu itu nggak ada. Udah tahu belum Mas? Belum ada ini komunitas atau ya ada mungkin hanya sebatas atau belajar di mana. Saya hanya ya yang penting laundry dicuci, dijemur, setrika. Belum ada boiler. Ada boiler. Belum ada dryer. Nggak ada dryer pun nggak. Saya boiler pun nggak tahu itu kayak apa sih boiler. Yang saya tahu itu boiler apa ayam boiler ya. Broiler itu ya, broiler. Sampai akhirnya berjalannya waktu, kapasitas terus tambah banyak.
Saya berpikir ini kalau kayak gini terus ini rumah bisa Jadi laundry ya. jadi banyak cantelan ini kayak wong dagang harga. Nah, tolong nanti diartikan ya, cantelan-cantelan kelambi gitu ya. Nah, pikir kayak distos lengket ya, distos lengket kan Mas, baju itu lengket. Aduh, mau kayak gini apa ya? Saya lihat-lihat kayak di internet Itu tahun berapa itu? Tahun berapa? itu tahun 2014. 2014. Jadi masih manual. Masih manual, masih dijemur. Masih jemur. Pastinya yang 2 tabung itu yang kering kan. Dan dilakukan di rumah ini. Di rumah ini, Di ruangan ini. ruangan ini di sini nih pakaian-pakaian kotor mungkin yang orang-orang lama pernah main sini tahu mungkin. Di situ buat nyetrika, sebelah sana mesin cuci, terus samping buat nyemur. Nah kebetulan di samping juga tanah Masih kosong. tanah kosong. Wah, tak ceplok-ceplok napring ya kan, tali kawal. Tolong transit ya dipasang-pasang bambu, maksudnya dipasang-pasang bambu. Gitu. Pokoknya apa ya, benar-benar prosesnya, wah, kalau kayak orang ngomong itu harus ulet. Jadi yang kalau kita usaha itu harus ditelateni, ditekuni dan ulet. Nah, kalau itu nggak bisa diterapkan sama kita, ya namanya usaha pasti kan capek, ya merasa bosen atau kurang apa ya, kok kayak gini-gini terus ya. Nah, tinggal kitanya mau bagaimana nih usaha. Apakah mau dibikin usaha ini biar berkembang, biar bisa kita mengedukasikan nanti punya karyawan atau akan segini-gini aja. Itu tergantung mindset dari kita sendiri. Jadi waktu itu kan 2014 ya, Ya, memulai. Nah, Sedangkan Kang Teguh masih kerja. ya masih kerja. Yang nyuci? Yang nyuci istri di rumah. Istri. Yang nyuci, yang jemur. Yang nyemur. Nanti kalau saya pulang itu ikut bantuin nyetrika, Atau gosok. packing, bantuin. Luar biasa, coba tuh kawan-kawan. Perjuangannya. Pagi sampai sore dia kerja. Kerjanya di finance. Iya, Lebih seringnya keluar lagi ya. Keluar di lapangan pakai motor gitu. Iya. Nah, waktu itu kan Kang Teguh masih kerja kan. Terus ya anggaplah nyari ordernya gimana tuh Kang? Karena ini rumah tuh sebenarnya kalau menurut saya di dalam gang gitu loh. Iya, Mas. Apakah ordernya hanya dari orang-orang kantor dibawa pulang ke sini atau gimana tuh Kang? Kalau saya ini sih menawarkannya itu yang pertama dari yang terdekat dulu. Contoh saudara. Kalau kita menawarkan ke saudara itu lebih enak ngomongnya. Misalkan, bro, saya buka laundry nih, masa nggak laundry di saya? Enak ngomongnya, los gitu. Terus temen, kalau temennya kan enak ngobrolnya. Wah, saya buka laundry, oh kamu buka laundry. Nah, kalau sudah temen, saudara, orang terdekat sudah kita ibaratnya di-sharekan, tawarkan biar mendatangkan pelanggan, barulah kita ke luar orang yang kita nggak tahu. Jadi akan menurut saya lebih mengena ketimbang kita langsung keluar mau nyari pelanggan di luar yang kita nggak tahu, prosesnya akan lama. Menurut saya seperti itu. Jadi lebih simpel dan lebih mudah lah menarik pelanggan. Jadi waktu itu belum ada sistem sales kan? Belum ada. Jadi hanya mengandalkan ya saudara, teman, sama orang-orang di sekitar sini aja. Sekitar sini. Nah, kepikiran sistem sales itu tahun berapa dan kenapa? Anak kepikiran sales jadi gini. Saya usaha di dalam gang. Kalau misalkan saya bertahan seperti ini terus, ya segitu-gitu aja. Seperti ini terus. Apa yang harus saya pikirkan nih biar usaha saya bisa berkembang, biar bisa ya intinya mungkin bertambah lah, bisa punya karyawan. Ya cara saya harus keluar. Karena posisi lokasi saya ini di dalam. Kalau saya bertahan seperti ini terus ya nggak akan berkembang. Karena yang tahu ya orang-orang sini, lingkungan sini, tetangga yang lewat coba dari tadi cuma tukang es tungtung aja tadi ya. Dan itu akhirnya sebelum rekrut karyawan emang saya sendiri yang ambil dan antar. Ada yang jauh, yang ya beda kecamatan lah atau berapa kilo atau teman. Nah, di situ saya mulai berpikir ini harus ada sales
ya keluar mencari pelanggan baru. Nah, saya juga berpikir lagi kalau misalkan apa-apa saya nih ujung tombaknya yang ngater saya, yang nyuci saya, kadang pulang gosok, making saya, yang antar saya. Sewaktu-waktu saya sakit atau saya ada keperluan apa mendadak atau ada urusan keluarga, Ini pasti stop. udah stop gitu. Nah, yang saya pikirkan gimana biar ini jalan terus. Berarti saya harus nyari karyawan yang menggantikan posisi saya. Nah, setelah cari dapet, ya udah jalan gitu. Seperti itu. Itu tahun berapa tuh? Kan kita mulainya 2014 nih. 2014 itu mulai Ada sales. ada sales setahun kemudian. Oh, jadi nggak butuh waktu lama lah ya untuk. Waktu lama. Karena Kang Teguh sudah melihat, kayaknya laundry saya mulai berkembang nih. Bukan mulai berkembang, maksudnya sudah melihat. Ini kalau saya di sini, ya segini-segini aja omsetnya gitu. Dan saya berpikir kalau ujung tombak di saya itu sakit atau kejadian yang tidak diinginkan, misalkan kecelakaan ya amit-amit. Kalau yang namanya saya kerja di jalan nih, kalau nggak nabrak ya ditabrak, itu udah hukum jalanan. Gitu. Kita hati-hati ya. Tadi aja saya hampir ditabrak kan. Tahu-tahu dari belakang orang bisa aja. Nah, amit-amit nih. Ya itu yang harus saya pikirkan biar ini bisa jalan dan berkembang. Gitu. Oke, Saya rekrut karyawan. karyawan. Oke, rekrut sales itu pertama tuh. Ya, saya Satu orang. satu orang. Jadi yang disiapkan waktu itu apa? Yang disiapkan sebelum saya rekrut sales, emang saya sudah mempersiapkan nambah alat dulu. Oke. Ya, gitu. Sama masih tabung atas. Masih tabung atas itu ada yang di belakang tadi. Oke. Tabung atas, terus jemurannya diperbanyak. Sambil waktu itu berpikir ini gimana nih biar cepet ngeringnya, beli dryer itu ya, apa mesin pengering. Ya saya cari-cari browsing teman siapa nih ada nih di Jakarta, alamat ini. Saya coba belilah satu. Terus ya bertahap sih, intinya apa yang kamu butuhkan, kalau mampu disegerakan, kalau enggak ya sabar nabung. Kalau pengen cepet-cepet buru-buru ya minta tolong sama abang BR. Ya itu masih itu pilihan akhir lah, pilihan akhir. kalau saya itu sukanya nyisihin berapa nanti ngambil. Ya emang saya tidak munafik, saya kerja emang di Finance ya. orang Pinjam uang ya, leasing lah ya. ya emang saat itu saya ngomong ada kantor, udah pinjam buat beli ini. Tapi saya rasa mending tas jangan, lebih nikmat kita ngumpulin beli cash aja lah. Ya kan sebetulnya nggak ada yang salah juga sih. Yang salah juga itu silakan. Itu kan hanya pemahaman, keyakinan kita masing-masing gitu. Jadi Silakan. ya itu kembali ke kembali ke teman-teman lah. Itu. Cuman yang saya pelajari dari Kang Teguh itu adalah dia ini tidak harus yang baru gitu. Mesin cuci harus yang baru, mesin pengering harus yang baru. Malah kalau saya lihat dari dulu dia banyak yang second gitu. Dia beli second sampai saya pernah antar ke Serang ya. Iya. Sampai ke Serang saya antar ngambil barang di sana, terus dibawa beliau ke Tegal diperbaiki. Ya lama, tapi karena kebetulan memang Kang Teguh ini ngerti teknik, ya dia bisa perbaiki sendiri dan akhirnya mesinnya bisa jalan. Dan ternyata itu bisa jadi tambahan juga ya Kang ya. Alhamdulillah. Jadi malah jadi jual beli mesin juga dia jadi sekarang gitu, jadi mesin gitu. Betul. Nah, kan makin maju tuh Kang, dengan sistem sales tuh. Awal tuh langsung dapat berapa tuh Kang? Maksudnya si sales ini bisa menghasilkan berapa satu orang tuh Kang? Awalnya kalau saya ya pertama awal sales limpahan dari saya atau Yang dulunya Kang Teguh ambil ya? Iya, jadi saya alihkan ke sales. Karena itu yang dikhawatirkan kalau semuanya tak pegang saya, begitu tadi ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya udah libur semua gitu. Akhirnya kerjaan saya limpahkan ke sales. Ya, saya memikirkan yang lain. Memikirkan yang lain apa ya? Gimana caranya ini laundry biar bisa
berkembang apa yang harus saya lakukan gitu, seperti itu. Jadi waktu itu baru 1 tahun sudah mulai pakai sales, tapi sudah ada tukang gosok belum? Atau masih istri juga? Tukang gosok udah ada. Udah ada. Ya, udah ada. Tukang gosok udah ada, berarti 2 orang. Ya, cuman dia gosok aja. Jadi yang nyuci ya saya sama istri di rumah. Nah, nanti nyemur samping sembari waktu itu masih ada dryer 1, rolling 1. Dan untuk yang untuk cepet lah ya, untuk Ya, yang cepet. yang ekspres atau buru-buru ya. Nah, tadinya kan salesnya ini hanya terlimpahan dari tugasnya Kang Teguh dulu lah istilahnya. Nah, terus akhirnya dia berkembang juga si sales itu, mulai dapetin order-order juga atau gimana? Ya, mulai dapat order yang misalkan yang diambil atas nama Budi. Nah, Budi itu kan rumah Budi itu kan atau Budi itu punya tetangga, punya saudara. Biasanya si Budi itu menginformasikan, saya biasa diambil, enak loh ini ada antarnya, ini sama salesnya ya gitu. Tapi berarti dulu kan namanya belum sales dong, karena kan dia belum mencari, masih kurir. Masih kurir, betul. Jadi masih gaji. Masih pertama awal-awal gaji Kan? Awal-awal gaji. Cuman setelah tak hitung-hitung kalau gaji, ya yang namanya manusia ya, saya juga pernah bekerja. Saya kerja capek 1 hari full sampai pasang koyo, sampai dikerok. Kayak saya barusan tuh ya. Gajinya segini nih, misalkan nih 3 juta apa 5 juta, jangan banyak-banyak deh, misalkan 1,5 juta misalkan. Bulan besok saya kerja santai, gajinya segitu. Ya orang pasti berpikir, nah santai aja, ngapain saya buru-buru gitu. Ya, jadi tidak akan meningkatkan, menurut saya meningkatkan kinerja si sales si kurir ya, kurir. Buat untuk bekerja lebih giat gitu, karena mereka pikir ya nggak capek sama aja gaji segitu. Akhirnya saya rubah dengan sistem prosentase bagi hasil gitu. Lah, seperti itu. si kurir itu mau tuh waktu itu? Mau. Oke. Saya edukasikan gini, misalkan nih dapat sekian persen, 1 orang 1 konsumen dikali itu berapa nominal uang total dari kwitansi. Nah, itu hasilnya. Dia langsung iya ya. Semakin banyak ya mencari order, semakin dapatnya uangnya banyak ya. Kamu prosentasenya semakin banyak. Kerja malas ya resikonya dikit gitu. Oke. Berarti itu tuh 2015 dengan dimulai 1 sales lah ya. Ya, 1 sales. Terus bertambah lah order tuh. Iya, bertambah. Udah. Mulai ada masuk lagi sales berarti. Belum. Itu saya tak kuatkan di produksi dulu. Oke. Produksi itu dalam arti nambah mesin. Yang tadi saya cerita, silakan itu masing-masing ya. Kita ngumpulin atau kita pengen cepet itu. Nambah lagi alat, Intinya saya diperkuat di produksi. Sampai tahun 2018. Oke, 2 tahun lah ya. Terus tak perkuat di produksi dengan 1 sales. Ya, dengan 1 sales. Akhirnya setelah 2018 produksi udah mulai banyak. 2018 tambah lagi sales. Nah, berarti sampai sekarang sudah ada berapa sales? 2 sales. Dari 2015 sekarang 2023 2 sales. 2 sales. Tapi dengan omset yang terus naik kan? Terus naik. Selain dari sales, 2 sales, pasti ada juga yang antar sendiri. Ada, ya order yang memang sudah langgan atau orang yang nyari di Google Map atau online. Nah, ini online sangat pengaruh sekali sebenarnya. Jadi orang tanpa perlu datang bisa dengan HP tahu semua. Akhirnya ngontak sini. Iya, ngontak sini diambil. Nah, kalau yang masuk dari online ngontak sini terus diambil, tetap masuk jadi bagian sales atau lain? Awalnya dari sales semua masuk. Tetap jadi bagian sales. Ya, masuk sales. Walaupun sebenarnya dari online. Iya. Oke. Sales awalnya masuk sales semua. Nah, sekarang tak lihat-lihat tuh. Akhirnya si sales nih, wah nanti juga dapat order dari juragan nanti.
akhirnya mereka itu nggak ada keinginan untuk nyari baru. Ya seperti yang awal. Nah, dari situ saya berpikir akhirnya ya udah wis saya rekrut lagi untuk si kurir. Jadi sales, Iya. ada kurir untuk yang Sampai ambil. sekarang salesnya sendiri, bagian kurir sendiri juga gitu. Nah, Kang, seiring berjalan kan pertama laundrynya dalam gang. Ya, di rumah di dalam gang. Ya. Untuk mengakalinya ya harus mulai dengan pakai sales. Iya. Nah, perjalanan waktu kan berarti order itu tergantung sales. Ya, betul. Dulu Kang Teguh berpikir kalau ini saya masih saya, Ya. kalau saya sakit, Ya. laundry stop. Ya. Nah, sama dengan sekarang. Ya. Seiring perjalanan waktu ada sales. Berarti order ini kan disumbang dari 2 sales. Ya, betul. Kalau satu sakit, berarti omset tinggal 50% dong. Ya, enggak. Jadi omset tetap, cara strategi saya, dua sales itu, misalkan sales si A, Wilayah kan? enggak, saya wilayah semua bebas. Oh, wilayah bebas. Makan semua. Fungsinya, kalau sales si A sakit, sales si B itu bisa menghandle wilayah tersebut. Oke. Kalau sales si B sakit, sales si A bisa menghandle wilayah tersebut. Karena apa? Sales A sama B itu sudah tahu rute 5 wilayah ini, jadi nggak akan bingung. Nah itu gimana pembagiannya? Pembagiannya gampang, tinggal dipotong 10% tadi sales yang pertama ngambil karena sakit nggak bisa nganter, diantarlah sales si B dapat 10%. Nah, kalau sales si A udah berangkat ya udah itu nanti diambil sales si A lagi pelanggan dari awal. Seperti itu. Yang penting data masuk dan data keluar jelas ya. Ya jelas ya. Tapi gini Kang, itu kan berarti tetap mengandalkan mereka. Ya kan? Kan sales. Ada nggak yang pernah curang dari, anggaplah namanya manusia gitu kan, dia merasa gini, setiap hari saya bawa order 1 juta, tapi saya cuma dapat 20% nih, cuma dapat 200.000. Kang Teguh enak banget, sehari bisa 800.000 gitu. Kenapa nggak saya cuci sendiri aja gitu loh? Ada nggak kayak gitu? Ada itu yang seperti itu dan saya sudah kenyang kan. Jadi ya keluar nanti mereka buka sendiri karena mereka pikir mereka tahu pasarnya. Ya. Dan orang yang pertama ketemu ya ikatan emosional yang sering Karena saya ketemu lah ya. itu sales ya ketimbang saya. Kalau saya cuma Siapa yang tahu Kang Teguh? iya Nggak apa yang tahu gitu ini kan. namanya siapa itu tekan alamat nomor WA udah itu. Ya itulah apa namanya tantangannya, mau nggak dengan apa namanya cepat kapasitas, cepat dapat order tapi resikonya juga lebih menantang gitu. Silakan yang lain bisa. Jadi kalau saya tangkap gini lah, semua bisnis pasti punya masalah masing-masing ya. Nah, Betul. Kang Teguh menemukan solusi bahwa wah kalau bikin laundry di gang yang paling bener ya untuk mendapatkan ordernya pakai sales. Ya, sales. Tapi ternyata pas pakai sales ternyata ada juga masalahnya gitu loh. Ya, karena kita ketergantungan lah sama si sales ini. Betul. Sales yang ngambil, sales yang ketemu sama konsumen. Lama-lama juga sales merasa kayaknya bisa bikin sendiri juga bisa nih. Ya. Gitu karena saya udah tahu ngambilnya, saya udah tahu beli mesinnya, saya udah tahu gosoknya lah segala macam. Akhirnya dia bikin sendiri. Nah, tapi kan semua kan nggak mungkin Kang Teguh berdiam diri dong. Ya. Setiap ketemu masalah, wah gimana nih solusinya gitu loh. Jadi Kang Teguh pasti ada solusi dong selain solusi mengganti sales. Strategi apa lagi Kang? Atau buka cabang atau apa? Ya, strateginya saya bikin pos-pos atau namanya outlet. Oke. Jadi buat pengganti sales. Kalau sewaktu-waktu sales keluar, Tapi saya ada tambahan. Maksudnya ada order yang dari outlet. Oke. Yang mengandalkan sales seperti itu. Jadi sekarang order yang ada di sini itu tidak murni dari sales semua dong. Ya, ada yang dari Outlet gitu loh. Outlet. Jadi ada dari outlet yang nanti diambil sama kurir atau di sana ada ngerjain juga. Ada yang ngerjain juga. Jadi ada emang kalau sekarang sih udah cabang ada dan yang outlet khusus outlet aja ada. Tuh. Khusus outlet berarti nggak ada mesin. Nggak ada mesin ya. Tapi ada. Dia ke sini. Oke, itu tapi ada yang cabang yang ada mesin. Ada mesin ya. Total udah berapa nih Kang sekarang? Total wah jadi mana? Aja. Tenang Kang. Saya baru 1 kok. Mending aja runda. Aduh iya betul. Ini saya kalau udah ketemu Aduh. teh Tegal ini udah luar biasa lah.
Oke, kayaknya harus perlu minum buat jawab ya. Iya. Berat soalnya itu. Apa ya, kalau saya ngomong takutnya, wah sombong amat baru segitu. Oh, enggak lah, enggak. Paling baru ini sih 4 sih di luar. Empat. Untuk outlet atau cabang? Atau semua? Di semua. Ya, Hmm. outlet dan cabang gitu. Outletnya ada, cabangnya pun ada. Oke, jadi teman-teman ya sebetulnya nggak ada yang dibilang malu sih ya. Kan yang punya usaha kita kan ya. Ya, Gitu. Dan yang saya tahu Kang Teguh ini juga ya mungkin dulu kerja dan terus juga ya sama-sama lah kayak kita juga mau nambah ya beli ya minjem bang abang tadi kan, ada abang BRI, abang siapa. Tapi yang kalau saya tahu sekarang dia berusaha menabung dulu, menabung cukup buka ya nggak Kang? Iya. Jadi sudah ya caranya sudah beda lah teman-teman. Jadi nggak ada yang perlu dibikin apa ya, saya bilang nggak usah itu bukan mencuri kan. betul. Lagi pula mau 1, mau 2, mau 20, mau 100, mau 500 cabang kita ya gimana nyamannya kita aja lah. Ya, betul. Ada yang 1 nyaman ya silahkan, ada yang 10 nyaman ya silahkan, yang penting nggak ganggu dan nggak minta siapa-siapa kan. Betul ya. Toh buktinya Kang Teguh sekarang yang saya lihat, setiap saya ini terus terang teman-teman sudah berapa kali lah ke Tegal. Mungkin rumah ini udah kalau saya tanda tangan udah banyak ya tandanya saya datang. Tapi setiap saya datang selalu ada perubahan, baik dari jumlah karyawannya, terus juga penataannya segala macam. Jadi ya yang saya suka dari Kang Teguh tuh selalu ada yang baru setiap saya kesini. Gitu ya Kang ya. Ya. Ada yang baru dan termasuk inovasi mesin. Kayak tadi saya lihat ada akuarium boiler gitu loh. Akuarium dimodifikasi jadi boiler itu suatu saya kaget. Ini kok iseng aja gitu loh. Iseng bikin akuarium boiler. Tapi ya itu suatu yang ya apa ya? Boleh ditiru lah ya Kang ya. Ya agak ya dari keisengan tapi ternyata kreatif gitu kan. Iya. Dan yang pasti tadi juga saya udah sempat ke belakang. Wah, ternyata menggunung gitu ya. Menggunung jauh lah kalau Cikarang gunungnya gitu loh gitu. Tapi itu ya memang sudah rezekinya Kang Teguh gitu loh. Itu rezekinya Kang Teguh. Dan Kang Teguh juga memulainya ya kalau bisa dibilang sudah tahun ke-9 berarti ya sekarang atau 8 ya. Kan 2014 mulai. 14 berarti 8. Iya. 9. Ya mau 9 gitu. Proses perjalanan dia 9 tahun. Selisih cuma setahun lah sama saya. Saya 2013, Kang Teguh 2014. Oke, jadi kenapa Kang Teguh saya jadikan profil untuk podcast kali ini ya karena saya merasa ini kayaknya harus dibagikan gitu buat teman-teman. Bagaimana seorang Kang Teguh yang tadinya seorang pekerja di finance terus memulai usaha dari rumah karena mungkin kalau dia ngontrak harus uang juga kan ya. Ngontrak, uang, kondisi uang belum ada. Terus dengan mesin cuci bukaan atas dengan dikeringkanku masih pakai bambu. Tapi proses sekarang ya udah 4 cabang. Udah 4 cabang, mesinnya juga udah banyak. Ya kerja sudah banyak gitu. Jadi semuanya proses ya Kang ya. Betul. Proses mau dimanapun ya kawan-kawan gak usah malu lah. Gak usah malu, mulailah dengan yang kecil-kecil aja. Iya. Mulai dengan yang kecil, dengan mesin cuci seadanya. Tapi kalau kitanya ulet, ya nggak Kang? Iya. Pasti bisa gitu. Jangan gengsian lah. Jangan gengsian lah. Gengsi mah nanti aja nomor 200 ya Kang ya. Ya, betul. Semuanya nanti ada waktunya sendiri sih. Betul. Kalau mau gengsi ada waktunya sendiri, mau gaya ada waktunya sendiri. Ya. Tapi ya jangan juga sih sebenarnya. Gitu. Ya mulailah segala sesuatu dan jangan ditunda. Ya nggak Kang? Betul. Action karena semakin kamu tunda ya akan semakin nggak akan tercapai semua keinginannya nggak Kang? Ya. Gitu. Jadi podcast kali ini saya membedah Kang Teguh dengan sistem salesnya, terus solusinya, kendala-kendala yang ada. Yang pasti saya salut lah. Salut, beda sekali dengan saya yang saya langsung di depan jalan raya, pakai ruko. Jadi kalaupun ada konsumen datang ya memang karena di pinggir jalan raya ya nggak Kang ya? Ya. Sedangkan Kang Teguh di gang bisa.
mungkin kalau kita bongkar omsetnya jangan-jangan malah lebih gedean Kang Teguh gitu. Gitu. Cuman podcast saya ini kita tidak berusaha membongkar omset para narasumbernya, tapi perjalanannya lah Kang yang saya mau, prosesnya yang saya tanya. Prosesnya. Oke Kang, kayaknya ada nggak yang mau saya tanyain lagi nih? Saya kadang udah bingung soalnya sebetulnya di kepala saya udah nancap semua nih gitu loh, karena udah sering kesini gitu. Tapi intinya sih gini Kang, terima kasih Kang Teguh sudah mau berbagi dengan podcast ngobrol bareng, ngobrol santai dengan Kang Adi. Siap. Semoga tadi yang sudah Kang Teguh ceritakan bisa menginspirasi teman-teman yang belum buka usaha laundry atau belum buka usaha apapun lah gitu. Atau yang sudah buka pun bisa menjadi solusi kalau punya masalah yang sama dengan Kang Teguh. Ya. Ya kan? Oke. Mungkin saya tutup Kang. Ya. Karena saya udah ngincer tahu aci dari tadi gitu. Ini kalau kita lama-lama nggak makan tahu acinya gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya ini biar saya terus bisa berbagi dengan narasumber yang nanti pasti sangat menginspirasi. Oke, ketemu lagi di podcast Kadi dengan narasumber yang lain. Dadah. Dadah.